Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena banyak sekali yang bertanya mengenai tafsir mimpi sahabatnya. Jadi ada yang mimpi ini, mimpi itu, mimpi sedang ini, sedang itu katanya sahabat. Dan pertanyaannya di kolom permintaan saya itu banyak sekali sahabat. Ada ribuan pertanyaan. Maka di sini saya akan bahas secara garis besarnya saja sahabat, yaitu tafsir mimpi yang khusus membahas mengenai rezeki sahabat. Jadi kalau Anda bermimpi semacam ini, maka ini adalah pertanda Allah akan memberikan rezeki kepada kita sahabat, kepada Anda semua. Nah, apakah itu benar? Maka simak videonya sampai selesai, jangan di skip biar tidak gagal paham. Dan sebelumnya yang belum subscribe, silahkan subscribe ke channel ini untuk ikut berpartisipasi mensyiarkan Islam melalui channel Gus El Official ini. Nah, baik sahabat. Jadi pertama kita akan membahas mengenai rezeki sahabat. Apa itu rezeki? Rezeki itu sahabat adalah suatu karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita selaku hambanya sahabat. Dan rezeki itu bukan hanya berpatok pada harta dunia saja sahabat, tapi rezeki itu bisa berupa harta kekayaan, bisa berupa kesehatan atau keselamatan misalkan sahabat. Ada juga berupa ilmu pengetahuan, dan ada juga berupa kebahagiaan dan kesuksesan. Tidak banyak hartanya, tidak kaya, tapi hidupnya sukses, hidupnya senang, bahagia sahabat, dengan apa adanya. Nah, ini merupakan salah satu rezeki yang juga diberikan oleh Allah kepada hambanya sahabat. Atau ada juga yang tidak punya harta, tidak punya uang sahabat, tapi semua keinginannya selalu dikabulkan oleh Allah. Ingin mobil, ternyata diberikan mobil bahkan tanpa membeli. Ingin umroh, ternyata bisa umroh bahkan tanpa bayar sahabat. Inilah yang kemudian kenapa harta itu bukan patokan utama dengan kata kunci yang disebut dengan rezeki ini sahabat. Bahkan kata para ulama, harta ini adalah tingkatan rezeki yang paling rendah sahabat. Yang pertama, tingkatan rezeki yang pertama adalah anak-anak kita sahabat, keturunan kita. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua adalah kesehatan. Barulah yang ketiga adalah rezeki berupa harta kekayaan ini sahabat. Jadi justru hartalah yang menjadi tingkatan yang paling bawah di dalam rezeki ini. Nah, kemudian sahabat, yang kedua, mengenai tafsir mimpi tentang rezeki. Apa sajakah kemudian mimpi-mimpi yang kemudian kalau kita bermimpi ini Allah akan memberikan rezeki kepada kita? Maka yang pertama sahabat adalah mimpi melihat uang atau emas. Kalau kita bermimpi melihat uang atau emas, pertanda kita akan mendapat keberuntungan sahabat. Keberuntungan dalam hal apa? Bisa jadi dalam hal karir kita. Kalau kita jualan, bisa jadi dalam hal jualan kita. Kalau kita seorang petani, maka bisa jadi kita akan beruntung dalam pertanian kita. Intinya, kalau kita mimpi melihat uang atau emas, maka insya Allah ini adalah pertanda keberuntungan. Kemudian yang kedua, kalau kita mimpi melihat makanan dan minuman sahabat. Apalagi kalau kita makan minumnya sampai kenyang, sebagaimana saya sebutkan di video saya sebelumnya, maka ini pertanda kecukupan. Dalam artian, kita akan diberi kecukupan oleh Allah terhadap ekonomi kita, terhadap kemudian kebutuhan kita sahabat. Kemudian yang ketiga, kalau kita mimpi melihat rumah atau properti apapun, kita melihat sebuah bangunan gedung yang tinggi misalkan yang besar, maka ini pertanda insya Allah Allah akan memberikan kesuksesan bagi kita sahabat. Karena itu kalau ada yang bertanya, kemarin saya mimpi berdiri di depan halaman, kemudian melihat rumah yang megah misalkan, maka bisa jadi insya Allah ini pertanda Allah akan memberikan kesuksesan kepada Anda semua, kepada kita. Yang terakhir keempat, mimpi melihat harta korun. Harta korun itu harta yang terpendam di tanah sahabatnya. Jadi kalau kita melihat misalkan harta yang bergeletakan di tanah yang begitu banyak, maka ini pertanda insya Allah Allah akan memberikan kebahagiaan dalam hidup kita. Kalau kita belum menikah misalkan, maka bisa jadi Allah akan berikan pasangan agar kita bahagia. Kalau kita belum punya pekerjaan, bisa jadi Allah akan memberikan pekerjaan agar kita bahagia. Kira-kira seperti itu. Jadi inilah tafsir mimpi mengenai rezeki sahabat.
Kemudian yang terakhir, setelah kita bermimpi seperti ini, apakah yang harus kita lakukan? Maka kalau kita mendapat mimpi yang seperti itu, yang pertanda baik, yang pertama kita harus bersyukur kepada Allah, sahabat. Karena firman Allah di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmatnya itu, sahabat. Jadi pertama kita bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur berulang-ulang, sahabat, sampai rezeki tersebut benar-benar kita dapat. Kemudian yang kedua, selain bersyukur, kita harus semakin banyak berdoa dan beribadah yang lain. Kenapa? Jangan karena misalkan Allah sudah berikan pertanda akan diberikan rezeki, kemudian kita berfoya-foya, kita meninggalkan ibadah, kita tidak bersyukur. Maka kalau kita seperti itu, akan hilanglah rezeki kita ini, sahabat. Karena sebagaimana kita ketahui, penghalang utama rezeki yang akan masuk kepada hidup kita itu adalah dosa-dosa kita, sahabat. Yang pertama, Allah akan memberikan kemuliaan, Allah akan memberikan kebahagiaan, maka akan diganti dengan kesusahan, dengan kesedihan. Maka jangan sampai seperti itu, sahabat. Jadi justru dengan adanya pertanda baik dari Allah ini, kita pergunakan pikiran kita untuk selalu berpikir yang baik-baik, sahabat. Kita husnudzon kepada Allah, kita berpikir positif bahwasanya inilah yang akan diberikan oleh Allah. Toh kalau kita lihat di ilmu law of attraction itu, sahabat, atau LOA, di ilmu positif itu, bahkan tanpa mimpi sekalipun, kalau kita mengarahkan pikiran kita kepada yang baik-baik, kepada yang sukses, maka insya Allah kita akan memiliki kesuksesan. Kita akan menjadikan lingkungan di sekitar kita itu baik, sahabat. Apalagi kalau memang sudah jelas-jelas Allah memberikan pertanda, Allah mengatakan kepada kita melalui mimpi bahwasanya kita akan diberikan rezeki seperti ini. Jadi dua hal inilah yang harus kita lakukan. Yang pertama bersyukur kepada Allah, kemudian yang kedua kita harus memperbanyak berdoa dan ibadah-ibadah yang lain, bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Jadi ini, sahabat, tafsir mengenai rizki atau tafsir khusus rizki serta apa yang harus kita lakukan saat kita mendapatkan mimpi tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan bagi yang mempunyai pengalaman mimpi yang unik atau yang sudah menjadi kenyataan, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti akan saya angkat menjadi konten, sahabat ya. Mudah-mudahan sharing ini bermanfaat, dan silahkan share video ini sebanyak-banyaknya agar lebih banyak lagi yang teredukasi mengenai mimpi-mimpi yang dia alami, sahabat. Karena memang banyak sekali pertanyaan yang masuk di kolom komentar saya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.